keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan dadaku. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu. Hatiku percaya padamu, Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Tak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Alangkah baiknya kita mengawali tahun yang baru dengan merendahkan hati kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Tahun ini doa puasa akan dilakukan dari tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Yuk kita mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa berpuasa bersama-sama. Bapak Ibu boleh mengikuti sesuai dengan komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh makan sayur aja, Bapak Ibu hanya boleh melewati 1 atau 2 kali makan saja. Apapun itu, yang penting dari doa puasa bukan soal makan minumnya, tapi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Yuk berdoa puasa bersama-sama. Tuhan memberkati. Buatanmu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Hey! Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa mau tunduk padanya, Dia Tuhan. Haleluya, Dia bisa di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah nama
Tak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Alangkah baiknya kita mengawali tahun yang baru dengan merendahkan hati kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Tahun ini doa puasa akan dilakukan dari tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Yuk kita mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa berpuasa bersama-sama. Bapak Ibu boleh mengikuti sesuai dengan komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh makan sayur aja, Bapak Ibu hanya boleh melewati 1 atau 2 kali makan saja. Apapun itu, yang penting dari doa puasa bukan soal makan minumnya, tapi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Yuk berdoa puasa bersama-sama. Tuhan memberkati. Dia besar dalam hidupku. Haleluya. Kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Ku awali di pagi hari dengan hati selalu memuji semua nafas yang telah kau beri tanda bukti kasih sejati. Melewati gunung dan lembah kau menjaga setia
kasih yang nyata. Oh, oh. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus, kau terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus, kau terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Yesus, kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus, kau terindah. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan-jalan kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan. Happy New Year! Welcome to AFJS Semarang. Senang sekali pagi hari ini saya Lucy menjumpai saudara semua dalam AFJS Semarang Online Service yang merupakan ibadah pertama di tahun yang baru yaitu tahun 2023. Kami menyambut saudara hari ini dengan penuh sukacita dan kami berharap saudara semua sehat selalu. Bagi jemaat yang baru bergabung di AFJS Semarang, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Kami berharap saudara semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Mari saudara semua kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Enjoy your online service. Good morning, church. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Faith is rising in the waiting, hope and trust in all that you say. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. Fear won't stop me when you are with me.
happen when you are for me. When I pass through the waters, you're with me. When I walk through the desert, your love shall touch me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is mighty. Almighty, all powerful, the name of Jesus. Almighty, all powerful, the name of Jesus. Almighty, all powerful, the name of Jesus. Almighty, all powerful, the name of Jesus.
Yesus mulia. One, two, three, let's go. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Boleh beri kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan, sekali lagi, yang lebih lagi buat Tuhan, amin. Pagi ini saya mau ajak kita semua untuk belajar satu lagu baru, di mana lagu ini menceritakan tentang kasih Tuhan yang sanggup untuk menemukan setiap kita. Kasih Tuhan yang sempurna yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita, amin. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Karena Dia ada, Dia nyata, dan Dia setia, amin. Let's sing this song together. Semua terjadi dalam hidupku, takkan luput dari kasih-Mu. Kau besertaku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesatku. Kau bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Tinggalkanku, menolongku dalam sesatku. Kau bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hampiri, rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan
sama-sama nyanyikan lagi. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Mari percaya, kini ku rasakan kau hadir. Mari percaya, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Lagi katakan, kini ku rasakan kau hadir, kini ku rasakan kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kasih kemuliaan Tuhan senantiasa di tempat ini. Kasih anugerah Tuhan limpah buat setiap pribadi. Seperti lagu yang kita naikkan. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat. Hadir buat setiap saudara. Hadir buat setiap pribadi. Just close your eyes. I want to pray for you. Bapak, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang gak luput dari dosa. Kami adalah manusia yang gak luput dari kesalahan. Dan seringkali mungkin kami mengabaikan setiap perintah Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu tidak memandang masa lalu kami. Kasih-Mu gak memandang siapa kami. Tapi kasih-Mu yang sempurna menyucikan setiap dosa dan membebaskan setiap belenggu yang mungkin hari-hari ini kami rasakan, yang kami alami. Apakah itu kekhawatiran? Apa itu ketakutan akan masa depan? Akan hari esok? Akan kesehatan? Akan keluarga? Akan pekerjaan? Akan finansial? Tapi kami hari ini mau percaya bahwa saat kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, Tuhan, Engkau gak akan pernah kecewakan kami. Engkau terlalu baik untuk melakukan itu. Engkau terlalu sempurna untuk mengecewakan setiap anak-anak-Mu yang bergantung kepada Engkau. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar Engkau taruh kembali setiap pengharapan yang mulai pupus. Pengharapan yang hari-hari ini mungkin udah nggak sekuat dulu lagi. Api yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami semakin meredup. Tapi kami pun mau belajar percaya, Tuhan, bahwa saat kami mengandalkan Engkau, saat kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, Engkau Allah yang gak akan pernah kecewakan setiap anak-anak-Mu yang bergantung kepadamu. Terlepas apapun yang menjadi kekurangan kami, terlepas apapun yang menjadi pelanggaran kami,
Kasih-Mu yang sempurna itu menyucikan semuanya dan menjadikan kami baru, membawa kami dari kemuliaan bahkan sampai kemuliaan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena talenta, bukan apa yang kami miliki, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Yes, kami bersyukur kami punya Allah yang selalu menepati janjinya, yang gak akan pernah terlambat. So, pada pagi hari ini Tuhan, izinkan kami datang dengan segenap kehidupan kami. This is me God. Yes Lord. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Mari angkat suara sama-sama ya. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Mari lebih lagi, nyatakan. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi. Mari keluar dari hatimu, katakan dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Angkat suaramu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, senang bertemu dengan Anda semua di hari ini. Hari ini menjadi hari yang sangat spesial dalam hidup kita. Kenapa? Karena hari ini tepat tanggal 1 Januari tahun 2023. Kita memasuki hari yang baru, memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Lebih baik di hari ini kita mengawali tahun untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena kita percaya tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau tahun kemarin Tuhan menyertai, tahun ini pun tangan Tuhan yang sama akan selalu bersama-sama dengan kita. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan sama-sama membacakan deklarasi iman kita. Karena kita percaya selalu ada kabar baik yang Tuhan berikan buat kita semua. FGF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia.
Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Dan hari ini di minggu pertama kita akan bicara tentang walk with God. Bagaimana kita melibatkan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Gereja kita percaya akan 3 pilar penting, baik di keluarga, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, maupun teman-teman yang belum bekerja di sekolah kita masing-masing. Mengawali tahun ini, saya ingin mengajak kita sama-sama membaca Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat tangan anugerah Tuhan yang selalu ada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan yang memegang tangan kami, Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Kami rindu tahun ini terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita enggak pernah lepas dari gadget kita. Baik dari pagi, siang, sampai malam. Kenapa? Karena hari ini handphone, tablet, bagian yang lain dari gadget itu seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai macam media sosial. Teman-teman ada yang menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Setiap hari ketika kita membuka scroll Instagram, scroll TikTok, scroll Snapchat, Facebook, Twitter, sebetulnya apa sih yang terjadi ketika kita melakukan semuanya itu? Satu kata sebetulnya yang saya ingin kasih tahu buat kita semua, katanya kepo. Iya, apa arti kepo? Kepo itu artinya rasa ingin tahu yang berlebihan dalam hidup kita supaya kita terus bisa mengikuti apa yang orang lain lakukan. Kepo itu seidentik dengan rasa ingin tahu. Kita selalu ingin tahu apa yang terjadi dengan kehidupan orang lain. Kita update Instagramnya, hari ini liburan kemana ya? Tahun ini menggunakan pakaian apa ya? Bagi begitu banyak teman-teman yang mengikuti tren fashion, teman-teman akan tahu nih model yang terbaru di tahun 2023, pakaiannya seperti apa, model rambutnya gimana, tren tubuh, hari ini ada olahraga yang apa yang lagi terkenal. Kita selalu ingin tahu apa yang terjadi di sekitar kita, maupun selalu kita ingin tahu apa yang terjadi di depan kita. Rasa ingin tahu adalah potensi yang besar yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan manusia. Tapi sekaligus rasa ingin tahu itu juga musuh terbesar dalam hidup kita kalau kita nggak bisa mengontrolnya. Sekali lagi, kita selalu ingin tahu apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi dengan orang-orang dekat dalam hidup kita, dan sekaligus kita juga ingin tahu apa yang terjadi di tahun ini dalam kehidupan kita semua. Kita selalu ingin tahu tahun 2023 bagaimana dengan perjodohan kita. Bagi teman-teman yang belum memiliki pasangan, kita berharap tahun ini tahun yang penuh dengan mujizat. Tuhan memberikan pasangan buat kita yang jomblo, bisa katakan amin.
Iya, kita selalu berharap tahun ini Tuhan memberikan pasangan yang terbaik bagi teman-teman yang bekerja. Kita berharap tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan peluang-peluang yang baru yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita ingin tahu bagaimana dengan kesehatan kita, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita. Kita selalu ingin tahu apa yang terjadi. Makanya seringkali satu profesi yang paling laris ketika kita menutup tahun dan membuka tahun, ya, yang itu. Bisa ke paranormal, bisa ke suhu, bisa tanya pendeta. Kenapa? Karena semua kita ingin tahu apa yang terjadi di depan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kehidupan kita itu penuh dengan misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dalam kehidupan kita, tetapi celakanya manusia tuh selalu ingin tahu. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Kenapa? Kalau kita udah tahu apa yang akan terjadi, itu memberikan rasa aman untuk kita melangkah. Kalau kita udah tahu bagaimana bisnis kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana hubungan kita, itu memberikan keyakinan untuk kita melangkahkan kaki kita karena kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Tetapi seringkali kehidupan itu penuh dengan misteri. Kehidupan itu nggak seperti penghitungan matematika yang pasti. 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 pasti 4. Tapi hidup manusia itu penuh dengan misteri. Kita nggak pernah tahu apa akan terjadi 1 tahun ke depan. Bahkan 1 menit ke depan pun nggak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Nah, ketidakpastian akan hari esok itu seringkali menimbulkan ketakutan untuk kita melangkah pada hari ini. Ada begitu banyak orang yang udah mulai banyak ketakutan ketika mereka mengawali tahun yang baru. Saya berdoa supaya tidak akan ada ketakutan buat kita semua sepanjang tahun ini. Tidak ada ketakutan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, apapun. Nah, hari ini firman Tuhan memberikan 3 hal yang harus kita lakukan supaya waktu kita berjalan sama Tuhan tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Yang pertama, belajar untuk trusting. Belajar untuk mempercayakan kehidupan kita secara terus-menerus ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Alkitab berkata dengan begitu jelas buat kita, trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan bukan setengah. Percaya kepada Tuhan bukan 3/4. Tapi percaya penuh dengan seluruh kehidupan kita. Kita mempercayakan diri kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Nah, menarik kata mempercayakan diri atau kata percaya, trust, dalam bahasa Ibrani memakai kata betah atau batah. Batah itu artinya put confidence. Meletakkan seluruh kepercayaan kita. Bukan hanya sekedar percaya, tapi meletakkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Inggris pakai 2 kata. Yang pertama pakai kata trust dan yang kedua pakai kata believe untuk kata percaya. Apa artinya trust dan believe dan apa bedanya trust and believe? Firman Tuhan mengajak kepada kita trust, not just believe. Trust itu artinya kita betul-betul percaya, believe itu hanya sekedar percaya. Seandainya saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu berapa banyak Bapak Ibu yang percaya kepada berbagai macam bank. Semua bank kita percaya itu baik. Kenapa kita hanya meletakkan keuangan kita pada bank tertentu, nggak kepada semua bank? Mungkin ada berapa banyak Bapak Ibu bilang, ya karena kita nggak punya uang yang banyak untuk membagikan kepada semua bank, nggak. Believe itu kita percaya, tapi kita tidak meletakkan. Trust itu kita percaya, sekaligus kita meletakkan apa yang menjadi kepercayaan kita. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita trust artinya kita percaya dan kita meletakkan hari ini, pekerjaan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita,
seluruh hidup kita letakkan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih ingat tentang seorang akrobatik terkenal dunia yang bernama Blondin. Blondin adalah seorang akrobatik yang sangat terkenal. Nah, satu kali Mr. Blondin ini seringkali membuat pertunjukan-pertunjukan yang besar. Dia sering berjalan di atas seutas seling baja yang ditaruh, kemudian dia berjalan di atasnya. Dia pernah berjalan dari satu gedung ke gedung yang lain. Dia pernah membuat pertunjukan dalam sebuah gedung yang besar. Nah, kali ini Mr. Blondin akan membuat pertunjukan untuk menyeberang air terjun terbesar dunia, yaitu Niagara Falls, air terjun Niagara. Dan waktu pertunjukan itu dibuat, banyak orang datang ke pertunjukan itu pengen melihat bagaimana Mr. Blondin bisa menyeberang dari satu sisi Niagara kepada satu sisi yang lainnya. Dia akan berjalan. Nah, waktu hari yang sudah ditentukan, Mr. Blondin berdiri di depan, kemudian ada orang di sebelah kiri, ada orang di sebelah kanan. Kemudian Mr. Blondin berkata, apakah saudara percaya bahwa saya bisa menyeberang? Orang yang di sebelah kiri berkata, saya percaya. Tapi orang yang di sebelah kanan berkata, kita lihat dulu. Kalau dia berjalan di sebuah gedung, mungkin dia nggak diterpa angin. Dia nggak dengar suara air yang jatuh dengan begitu keras yang akan mengganggu konsentrasinya. Mr. Blondin pasti bisa menyeberang. Tapi sekarang dia menyeberang di air terjun Niagara. Mungkin suara angin, suara air, hembusan angin itu bisa mengganggu konsentrasi Mr. Blondin. Kemudian Mr. Blondin mulai berjalan. Dan waktu dia berjalan, dia sampai di ujung, semua orang tepuk tangan. Mereka bilang, kami percaya kamu pasti bisa jalan dan menyeberang dengan baik. Kemudian Mr. Blondin berkata, saya akan kembali menyeberang ke sisi yang satunya, tapi kali ini saya akan membawa gerobak. Yang lain bilang, saya percaya. Tapi yang di sebelah ini berkata, kita lihat dulu, kalau dia berjalan sendiri, mungkin dia bisa. Tapi kalau dia membawa sesuatu, bisa mengganggu konsentrasinya. Mr. Blondin berjalan, dan akhirnya dia sampai di sisi yang sana. Semua orang memberikan tepuk tangan kepada Mr. Blondin. Kemudian Mr. Blondin berkata, kali ini saya akan mengisi dengan karung kentang seberat 60 kg. Bapak Ibu percaya? Hampir semua di antara mereka bilang, kami percaya. Mr. Blondin menyeberang dengan gerobak dan berhasil sampai di seberang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua orang memberikan tepuk tangan kepada Mr. Blondin. Dan mereka berkata, kamu luar biasa, kamu hebat. Sekarang Mr. Blondin berkata, sekarang saya akan mengisi kentang ini dengan orang. Kentangnya dikeluarkan dan sekarang akan ada orang yang akan masuk ke dalam gerobak ini. Bapak Ibu percaya kalau saya bisa membawa, bisa menyeberang orang ini. Semua orang bilang apa? Kami percaya, kamu hebat. Kemudian Mr. Blondin tanya sama mereka, kamu mau duduk di tempat ini? Dia bilang, sangan saya Pak Blondin, saya belum menikah, saya pengen menikah dulu. Kemudian ditanya yang satunya, kamu percaya? Saya percaya, ayo bisa duduk di dalam kereta ini. Kemudian mereka bilang, jangan saya Pak, kenapa? Karena saya masih punya anak-anak yang kecil. Dari sekian banyak orang yang bilang percaya, tidak ada satu orang pun yang mau duduk di dalam gerobak ini. Teman-teman nangkep cerita ini? Gak lama kemudian larilah seorang anak kecil. Kemudian anak itu langsung duduk di dalam gerobak ini. Dan waktu anak ini duduk di dalam gerobak sama Blondin didorong dan mereka sampai di seberang dengan selamat. Beberapa orang tanya sama anak ini, kenapa kamu berani duduk di dalam gerobak ini? Kemudian anaknya berkata, saya berani duduk di dalam gerobak ini karena dia adalah bapak saya. Kenapa dia berani? Karena dia tahu itu papanya. Papanya pasti bisa menyeberangkan dia dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kalau kita memang menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan, kenapa kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya tahun ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan dan membiarkan tangan Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Kita memang punya masa depan yang kita nggak tahu, tetapi kita punya Tuhan
yang sangat kita tahu. We have unknown future, but we have a known God. Trust Him. Memang kita nggak tahu akan masa depan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kalau tahun yang lalu Dia menyertai kita, tahun ini pun tangan Tuhan yang sama akan terus menyertai dalam kehidupan kita. Percaya bahwa masa depan kita itu secerah janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin? Amsal 3:17 berkata, jalan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan bahagia. Segala jalan Tuhan itu sejahtera semata-mata. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percaya bahwa tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan pengharapan. Tahun yang penuh dengan sukacita. Karena itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Trusting. Belajar untuk mempercayakan. Tanggal 1 kita mempercayakan. Tanggal 2 kita mempercayakan. Tanggal 3 Januari kita mempercayakan. Tanggal 30 Desember kita mempercayakan. 31 Desember tahun depan pun kita mempercayakan. Karena kita tahu sepanjang hari dalam hidup kita, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Bisa katakan amin? Yang kedua bukan hanya untuk kita trusting. Kita belajar untuk listening. Katakan listening. Saya senang banget ayat ini dalam salah satu versi The Message berkata demikian. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Don't assume, dia berkata, that you know it all. Run to God, run from evil. Dia berkata, dengarkan suara Tuhan dalam segala hal yang kamu kerjakan, kemanapun kamu pergi, karena Dia yang akan menuntun setiap langkah. Kemudian dia lanjutkan kata yang menarik, jangan berasumsi bahwa kamu tahu semua itu. Dia berkata, run to God, run from evil. Dengar suara Tuhan. Dia berkata, dengar suara Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, kemanapun kita pergi. Karena firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan itu yang akan menuntun setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali kita membaca kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita. Seorang membagikan dalam pikiran manusia itu ada 3 level. Level yang pertama dalam pemikiran manusia itu namanya asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi itu adalah kebenaran yang belum tentu benar, kesalahan yang belum tentu salah. Seringkali kita takut untuk melangkah karena kita terlalu berasumsi jangan-jangan. Level kedua yang lebih tinggi dari asumsi itu namanya kebenaran. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan level yang ketiga namanya hikmat. Apa itu hikmat? Kemampuan untuk menerapkan semua kebenaran yang sudah kita ketahui. Kita butuh hikmat daripada Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan bukan hanya bicara kepada kita, tapi Tuhan juga memberikan hikmat, kemampuan. Kenapa? Karena banyak orang udah tahu kebenaran, tapi tidak mau menghidupi dan tidak mau untuk melakukan kebenaran yang sudah diketahuinya. Hari ini kita belajar yang kedua, belajar untuk listening. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saya ingin mengajak di antara kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, AFGF Semarang, bangun kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Bangun kembali kebiasaan kita untuk membaca firman Tuhan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu yang dilakukannya secara berulang-ulang untuk hal yang sama. Mari kita bangun kebiasaan untuk kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena jadikan firman Tuhan sebagai pedoman
untuk kita melangkah sepanjang tahun ini. Sekali lagi Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman Tuhan itu pelita seperti peta yang akan menuntun setiap langkah-langkah, setiap jalan, setiap kehidupan kita. Jangan terlalu sibuk mendengarkan dunia ini, karena kita nggak hidup dari perkataan dunia, tapi kita hidup dari perkataan firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Live by the word, not by the word. Hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan hidup berdasarkan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia boleh berkata tentang apapun mengenai tahun ini. Ingat, orang boleh berkata tentang apapun tahun ini. Tapi mau nggak setiap pagi kita mau dengerin suara Tuhan yang Tuhan bicara dalam hidup kita. Setiap pagi kita dengar firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan terus bicara dalam hidup kita. Dan kita mempercayakan apa yang kita dengarkan. Ingat Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, siapa yang kita dengar itu menentukan seperti apa masa depan kita. Bisa katakan amin? Siapa yang kita dengar itu akan menentukan seperti apa masa depan kita. Kalau kita mendengarkan Tuhan, maka masa depan kita ada di dalam tangan kemurahan Tuhan. Yang pertama belajar untuk trusting. Yang kedua belajar untuk listening. Dan yang ketiga belajar untuk remembering. Katakan remembering. Belajar untuk ingat. Salah satu masalah terbesar dalam hidup manusia itu seringkali lupa. Kalau lupa itu artinya nggak ingat. Kalau nggak ingat itu artinya lupa. Kita seringkali lupa dengan penyertaan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Masalah, persoalan, sakit, penyakit seringkali membuat kita lupa dengan siapa kita berjalan dan siapa yang menyertai kita. Satu kali murid-murid bersama dengan Tuhan di dalam perahu. Sebelum itu mereka melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang kusta. Mereka melihat bagaimana Tuhan mencelikkan mata yang buta. Mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat semua mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Waktu mereka naik perahu, Tuhan ada bersama dengan mereka di dalam perahu yang sama. Tetapi perahu itu diterbang ombak, badai. Waktu terjadi badai, apa yang mereka lihat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, mereka lupa. Mereka juga lupa bahwa Tuhan yang buat mujizat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang memberikan makan 5.000 orang, ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka lupa, sampai satu kali mereka membangunkan Tuhan. Dan mereka bilang, Tuhan, mati kita. Seringkali kita selalu takut ketika kita menghadapi masalah. Kita lupa kalau tangan Tuhan yang sama yang sudah menuntun kita di tahun yang lalu akan terus menuntun kita di tahun ini juga. Kita lupa akan Tuhan yang menyertai kita. Kemudian waktu Tuhan bangun, Tuhan menghardik. Kemudian baru mereka ingat lagi di hari itu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, melihat ke belakang membuat kita sadar bahwa selalu ada pertolongan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Melihat ke belakang membuat kita sadar selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Kalau kita bisa memasuki tahun yang baru 1 Januari 2023, kita sudah melewati 365 hari di tahun 2022. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Mau gak kita ingat penyertaan-penyertaan Tuhan? Kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan anugerah, itu selalu baru dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kemenangan-kemenangan masa lalu seharusnya memberikan keberanian untuk kita menghadapi masa depan dalam kehidupan kita. Saya menutup sebuah quote yang ditulis oleh Charles Spurgeon. Dia berkata, to trust God in the light is nothing, but to trust Him in the dark, that is faith.
untuk mempercayakan kehidupan kita dalam sebuah terang. Itu nggak ada arti apa-apa. Tapi mempercayakan hidup kita di tengah kegelapan, itu namanya iman. Banyak orang berkata tahun ini tahun gelap. Tapi kita percaya dan kita meletakkan hidup kita dalam tangan kemudahan Tuhan. That is faith. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan di tahun yang baru. Dan selamat tahun baru buat kita semua. Ingat, tahun ini kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara dalam hidup kita setiap hari, dan ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, karena Dia akan terus mengerjakannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau tahun yang lalu Tuhan menyertai, tahun ini pun Tuhan pasti menyertai, bahkan lebih. Oleh sebab itu kami akan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami mau belajar mendengar suara Tuhan. Dan kami mau ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Menjadi sebuah kekuatan, kepercayaan untuk kami terus melangkahkan kaki kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pastor Indra Puspa. Thank you so much for joining us today. And now, this is our first iNews of the year. Tema kita bulan ini adalah Display of Change. New Year, New Me. Tuhan ingin kita terus mengalami perubahan yang lebih baik setiap harinya. Hari demi hari sepanjang tahun ini, undang Roh Kudus untuk bekerja melahirkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Kami mengajak saudara untuk dapat memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Caranya, saudara bisa transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar saudara saat ini. Jemaat semua, kami rindu berdoa untuk Anda. Jika Anda ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan pokok doa ke nomor hotline AFJF Semarang yang ada di bio Instagram AFJF Semarang. Mengawali tahun 2023, Gereja AFJF Semarang mengajak saudara semua untuk bisa berpartisipasi dalam 21 hari doa dan puasa. Untuk panduan dan informasi lengkapnya, simak video berikut ini. Tak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Alangkah baiknya kita mengawali tahun yang baru dengan merendahkan hati kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Tahun ini doa puasa akan dilakukan dari tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Yuk kita mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa berpuasa bersama-sama. Bapak Ibu boleh mengikuti sesuai dengan komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh makan sayur aja. Bapak Ibu hanya boleh melewati 1 atau 2 kali makan saja. Apapun itu. Yang penting dari doa puasa bukan soal makan minumnya, tapi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Yuk berdoa puasa bersama-sama. Tuhan memberkati. Kami informasikan kepada seluruh jemaat bahwa AFJF Semarang kembali akan beribadah secara onsite mulai tanggal 8 Januari 2023 di jam 8, 10, dan 11.45. Untuk ibadah youth juga akan kembali secara onsite pada tanggal 8 Januari 2023. AFJF Semarang Office akan kembali operasional seperti biasa pada tanggal 2 Januari 2023. Jika saudara membutuhkan informasi atau pelayanan dari kami, saudara dapat menghubungi hotline number kami di bio Instagram AFJF Semarang. Dan kami juga memiliki informasi mengenai AFJF Kids untuk para parents. Yang pertama, pada tanggal 8 Januari, AFJF Kids akan memulai onsite kelas lagi di jam 8 dan jam 10 pagi untuk kelas Joyful dan Mighty. Dan yang kedua, mulai tanggal 8 Januari, AFJF Kids juga sudah membuka 2 kelas lagi, yaitu kelas Precious untuk anak usia 1-3 tahun dan kelas Awesome untuk anak usia 4-6 tahun. Namun, kedua kelas ini hanya ada di ibadah kedua, yaitu jam 10 pagi. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link yang ada di bio Instagram AFJF Semarang. Demikian iNews minggu ini. Kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan di tahun yang lalu menjadi kekuatan untuk kita melangkah di tahun ini. God bless you and Happy New Year. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan ragaku. Sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya padamu, Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Oh, oh. Tak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Alangkah baiknya kita mengawali tahun yang baru dengan merendahkan hati kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Tahun ini doa puasa akan dilakukan dari tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Yuk kita mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa berpuasa bersama-sama. Bapak Ibu boleh mengikuti sesuai dengan komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh makan sayur aja, Bapak Ibu hanya boleh melewati 1 atau 2 kali makan saja. Apapun itu, yang penting dari doa puasa bukan soal makan minumnya, tapi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Yuk berdoa puasa bersama-sama. Tuhan memberkati. Ajaib buatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Hey! Kau selamanya ajaib.
terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Alangkah baiknya kita mengawali tahun yang baru dengan merendahkan hati kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Tahun ini doa puasa akan dilakukan dari tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Yuk kita mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa berpuasa bersama-sama. Bapak Ibu boleh mengikuti sesuai dengan komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh makan sayur aja, Bapak Ibu hanya boleh melewati 1 atau 2 kali makan saja. Apapun itu, yang penting dari doa puasa bukan soal makan minumnya, tapi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Yuk berdoa puasa bersama-sama. Tuhan memberkati. Sama